Tes, tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, and welcome back to my YouTube channel. So di video kali ini masih dengan pembahasan untuk mata kuliah manajemen operasi, dan kita akan masuk ke modul keempat terkait dengan manajemen kualitas. Oke, so kita masuk ke tes formatif yang pertama, yaitu adalah terkait dengan yang namanya manajemen kualitas dan standar internasional. Nah, di sini yang nomor satu ya, yang dimaksud dengan kualitas itu apa sih? Nah, jadi kualitas itu ada dua persepsi, dari pelanggan dan ada dari perusahaan. Nah, perusahaan itu menghendaki bahwasanya kalau kualitas barang itu adalah barang yang diproduksi dan tidak banyak cacatnya. Jadi kualitasnya itu sesuai ya. Jadi kesesuaian antara standar perusahaan, dan pelanggan juga ingin gitu kan barang yang berkualitas, sehingga ditemukan titik temu, yaitu adalah namanya kesesuaian antara standar perusahaan dan keinginan pelanggan. Jadi itulah yang dinamakan kualitas. Oke, jadi kualitas itu bukan berdasarkan harga yang murah, kesesuaian antara perusahaan atau peraturan pemerintah, ataupun juga harga tinggi karena produk terjamin. Akan tetapi terkait dengan kesesuaian antara standar perusahaan dan keinginan customer. Kemudian yang kedua adalah yang dimaksud dengan manajemen kualitas. Oke, manajemen kualitas itu apa sih? Ya, berarti otomatis bahas terkait dengan untuk kualitas itu sendiri. Yang mana? Ya, jawabannya adalah yang A. Merencanakan, mengorganisasikan, memimpin ya, dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai kualitas sesuai dengan standar perusahaan dan keinginan pelanggan, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, diagram sebab akibat. Oke, merupakan alat pengendalian kualitas untuk apa ya, untuk menemukan penyebab masalahnya apa. Jadi mungkin terkait dengan kayak misalnya nih, barang ini atau mungkin ini kurang laku di pasaran karena mungkin kualitasnya yang buruk gitu ya. Mungkin anggap aja mungkin yang beredar nih kualitasnya buruk nih. Nah, kenapa kok bisa sampai lolos? Kan bisa jadi pertanyaan begitu ya kan. Atau yang kedua, apakah bisa jadi pas lagi proses transportasi di awal udah bagus, tapi karena proses transportasi yang buruk malah jadi barangnya kualitasnya jadi menurun. Nah, kan banyak faktornya, sehingga kita bisa menemukan penyebab masalah yang terkait dengan kualitas, sehingga kita dapat menentukan kira-kira solusi apa sih yang dapat diambil dari permasalahan tersebut gitu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita hapus untuk nomor 1 sampai nomor 3 ya, dan kita akan lanjut ke soal nomor 4, 5, dan 6. Jadi nomor 4, diagram Pareto atau Pareto chart itu untuk mengetahui apa sih? Nah, jadi Pareto chart, jadi alat-alat terkait dengan kualitas itu ada yang namanya control chart, ada Pareto chart, terus ada box plot, terus di situ ada scatter diagram, dan lain sebagainya, yang dimana itu terkait dengan pengendalian kualitas. Nah, diagram Pareto itu adalah menentukan kira-kira nih kalau dari produk ini kan ada masalah, ada nih penyebab-penyebabnya, di mana gitu ya, permasalahan tersebut diberikan ranking dari yang paling rendah sampai ranking paling tinggi, sehingga apa? Sehingga kita mengetahui penyebab utamanya apa sih. Nah, gitu. Jadi jangan sampai ketika dari masalah ini kita nggak bisa nentuin atau mengidentifikasi akar masalahnya tuh apa, atau penyebab masalah utamanya itu apa sih, sehingga apa? Sehingga nanti kita akan bisa perbaiki. Kalau nggak kita bisa, misalnya kita nggak bisa tahu penyebab utamanya, ya maka apa? Masalahnya belum selesai. Kalau emang masalahnya bisa selesai pun juga apa? Butuh biaya lebih. Nah, jadi butuh waktu, otomatis butuh waktu, butuh biaya. Nah, sehingga nanti akan ada hubungannya sama biaya-biaya perusahaan gitu. Jadi nomor 4 jawabannya adalah yang C. Nah, oke. Jadi kita lanjut ya.
untuk nomor 5, jadi control chart digunakan untuk mengetahui. Nah, oke, jadi sebelum lanjut ke nomor 5, ini terkait dengan gambar diagram Pareto ya. Ini terkait dengan nomor 4, diagram Pareto atau alias Pareto chart, yang dimana kalau kita lihat nih, oh dari 1 F ya, berarti 6 ya. Nah, ini ada 6 kesalahan, yang dimana ternyata kesalahan F itu merupakan kesalahan yang sering muncul atau yang paling sering muncul. Artinya berarti masalah utamanya itu adalah yang F. Ataupun mungkin yang tambahan lagi mungkin C bisa dimasukin. Tapi kalau kayak B sama D ini adalah bukan kesalahan yang menjadi faktor kesalahan utama, yang dimana ini mungkin bisa jadi ada faktor yang emang mungkin bisa kita perbaiki nanti akan secara berkala, atau mungkin ternyata ini pengaruh faktornya gara-gara yang si F ini gitu ya. Jadi makanya F-nya ini faktor kesalahan jenis kesalahan F ini, nah harus segera diperbaiki supaya apa? Supaya kualitas tetap terjaga ya. Oke, situ untuk nomor 4 dan nomor 5 terkait dengan control chart. Control chart itu terkait dengan gambar seperti ini. Oke, mungkin ini saya hapus dulu aja ya. Nah, oke. Untuk control chart itu terkait dengan ini. Nah, jadi ini adalah terkait dengan rata-rata dan ini adalah terkait dengan timeline-nya, waktunya. Control chart digunakan untuk mengetahui apa? Nah, ini kalau kita lihat ternyata dari waktu pertama ke waktu kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7, 8, 9, dan ternyata di pertama oke, yang kedua hampir mendekati batas pengendali atas. Terus yang di ketiga tuh mendekati garis pusat. Dan dari sini kita dapat simpulkan bahwasanya apa? Ini titik yang ini nih merupakan titik di luar batas gitu. Sehingga apa? Yang namanya di luar batas toleransi itu artinya berarti there is something. Berarti ada kesalahan nih, ada kesalahan. Kenapa? Kesalahan walaupun emang dia di atas, ya kan kita mau standar kualitas itu di sini. Dengan toleransi yaitu adalah dengan batas pengendali atas dan batas pengendali bawahnya. Lewat dari itu berarti itu terjadi kesalahan, baik itu kesalahannya menyebabkan dia oversize ataupun undersize gitu. Jadi jawaban nomor 5 adalah Yapsyang C ya. Datang penyebab kesalahan salah karena menyebabkan kesalahan itu terkait dengan diagram Pareto. Datangnya bahan baku ini juga nggak ada pengaruhnya karena ini kan terkait dengan nilai rata-rata dari produknya itu sendiri. Kapan pengiriman barang jadi ini juga bukan ya. Oke, so itu untuk nomor 5. Dan kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, untuk nomor 6 sendiri dari 4 diagram ini akan saya tampilkan ya. Nah, jadi karena ternyata nggak muat nomor 4 sama nomor 5 ini, saya hapus saja ya. Oke, jadi nomor 6 ada run chart. Run chart itu kurang lebih seperti ini. Terus kemudian ada scatter diagram kurang lebih seperti ini, atau alias scatter plot juga boleh. Ada box plot. Nah, box plot yang itu yang ini, dan ada stem and left plots. Nah, alat-alat ini itu ada di untuk mengendalikan kualitas ya. Ada pengendalian kualitas yang dimana kalau karena berhubung ini bukan bicara statistik ya, ini bicara terkait dengan data. Biasanya ini itu kalau nggak salah ada di POM-QM for Windows ya. Ada box plot, ada scatter diagram, ada run chart gitu ya. Nah, teknik pengendalian kualitas dengan pendekatan grafis yang menempatkan observasi dan mendapatkan interpretasi dari karakteristik proses itu yang mana nih? Nah, ini jelas banget bahwasannya jawabannya apa? Jawabannya adalah yang D. Nah, kalau run chart itu kalau scatter diagram ini biasanya terkait dengan untuk nanti akan ada hubungannya dengan garis lurus. Nanti kelihatan tuh apakah banyak penyimpangan gitu, itu juga bisa. Terus habis itu terkait dengan box plot. Nah, box plot ini terkait dengan yang namanya kecenderungan terkait dengan pemusatan data. Jadi tuh biasanya ini terkait dengan barang yang sudah diproduksi. Oh, bahwasanya kita dapat data nih, ukuran ini nih ternyata kalau kita lihat dari scatter diagram itu begini. Kalau kita lihat dari box plot itu seperti ini gitu ya. Oke, kemudian terkait dengan run chart atau berarti ini width. Untuk run chart sendiri itu terkait dengan yang namanya
penggambaran karakteristik kualitas sebagai fungsi dari waktu. Nah, jadi ini gambar karakteristiknya. Ini gambaran pendekatan dengan observasi dan mendapatkan interpretasi dari karakter prosesnya. Cuman untuk terkait dengan bacanya ini saya kurang paham juga ya terkait dengan ini. Tapi coba saya cek dulu. Misal pengukuran diameter satu produk berkisar 499 mm. Oke, ini terkait dengan produknya nih, ukurannya. Nah, setiap pengukuran dengan modifikasi tanda desimal, tanda bintang atau tanda frozen ini menunjukkan angka 0 dan 1 pada akhir nilai di belakang koma. Jadi 499,1 gitu ya kemungkinan besar. Kemudian tanda T itu menunjukkan angka 2 dan 3 pada akhir nilai di belakang koma. Terus tanda F itu 4 dan 5, S 7 dan 8 ya, seperti itu. Nah, terus habis itu untuk pagar itu khusus 9, tapi di sini untuk ini masuk S nih, harusnya 8 ini. 6 itu, oh iya, di sini 6-nya enggak di apa namanya, di materinya itu 6 enggak ada gitu. Jadi S itu 6 dan 7. Terus kemudian kalau pagar atau tanda pagar itu adalah 8 sama 9. Ya udah, kalau belakangnya 1 ya berarti ini. Jadi oh iya, ternyata 499, sekian sekian 2 sekian sekian 3 tuh ada sekian. Terus 499, sekian, yang belakangnya 4 sama 5 tuh segini, ada datanya. Dan ternyata kebanyakan itu dari sini nih, ternyata datanya paling banyak adalah di 500 koma, belakangnya 0 ataupun belakangnya 1, seperti itu ya. Jadi dengan begini apa? Ya, kita tahu karakteristik proses itu seperti apa. Gerak naik, kalau kita bikin ini kan berarti 499, ini kan berarti ada di bawah. Terus kemudian ada di atas, kemudian naik, terus 500 barulah dia naik gitu kan. Nah, jadi terkelihatan nih. Misalnya kita punya standarnya di sini, berarti ini akan terjadi penurunan dan ini akan jadi kenaikan atau kelebihan lah. Ini kelebihan, itu pengurangan daripada ukuran daripada sebuah intinya dari sebuah data gitu. Kalau kita anggap 500 ini menjadi standarnya ya. Oke, so dengan begitu kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, oke, so kita hapus untuk nomor 6 ya. Jadi kita akan lanjut ke soal 4, soal terakhir. Nanti mungkin kita bahas tipis-tipis aja ya terkait dengan ini. Karena emang ada 2 tes formatif, cuman ya biar apa namanya ada gambaran juga terkait dengan pengendalian kualitas itu seperti apa sih gitu ya. Oke, kemudian untuk nomor 7. Nomor 7, pada umumnya peta pengendalian kualitas digunakan pada saat apa? Peta pengendalian kualitas. Nah, namanya pengendalian kualitas digunakan pada saat apa nih? Nah, pada saat umumnya yaitu adalah terkait dengan selama proses produksi berlangsung. Sehingga apa, nanti kalau misalnya ini warning nih lah di awal. Jadi selama proses produksi berlangsung tuh biasanya kalau yang udah diproduksi tuh dicek dulu dengan cara menggunakan sampling biasanya. Tapi ada juga yang kayak misalnya mungkin dari menggunakan mesin atau menggunakan robot yang dimana oh iya ini datanya segini, langsung datanya segini, keluar langsung gitu ya. Oke, nomor 8 berikut ini adalah keunggulan ISO. Nah, ISO itu sebenarnya apa sih gitu ya. Jadi ISO itu sendiri adalah terkait dengan apa namanya, standar internasional. Kalau di Indonesia itu namanya SNI. Nah, standar nasional Indonesia. Kalau di internasional itu adalah nama ISO, dan ISO tuh banyak. Ada ISO 9000, terus ya dan lain sebagainya. Yang dimana ISO 9000 ini terkait dengan yang namanya standar kualitas. Jadi kalau dia standar kualitas berarti alias memenuhi ISO 9000. Nah, dari aspek internal ini keunggulannya apa? Berkaitan dengan struktur, ya pasti. Karena dengan struktur dan tanggung jawab organisasi yang bagus ya pasti nanti terkait dengan pengendalian kualitasnya pun bagus kan. Nah, memperbaiki struktur koordinasi. Nah, ini bukan keunggulan gitu ya. Ini bukan keunggulan. Pengurangan cacat produk ini benar. Dengan memperbaiki kualitas produk ya kan, dengan ini pengorganisasian sehingga cacat produk bisa dikurangi. Terus dengan punya ini otomatis pengendalian manajemen juga menjadi lebih pengendalian manajemen yang lebih baik. Nah, sehingga jawaban nomor 8 adalah Yapsiang C. Dan kita lanjut ke soal nomor 9. ISO 9000 adalah sertifikasi oleh ya,
ini dimunculkan oleh pihak ketiga. Nah, yang dimana pihak ketiga ini bersifat independen ya. Nah, jadi bukan pihak pertama yang menilai sendiri ataupun kemudian pihak kedua yaitu adalah seperti pelanggan ataupun pemasok, tapi melainkan dari pihak ketiga. Ya, intinya dari orang luar yang enggak yang bersifat netral lah ibarat kata seperti itu. Nah, nomor 10 TQM atau Total Quality Management, ya seingat saya tuh begitu, coba takut daripada takut salah saya ya. Nah, untuk ISO ini banyak ya, 9000, ada ISO 9000 terkait dengan standar manajemen kualitas dan penjaminan kualitas, 9001 tentang sistem kualitas, terus kemudian ISO 9004 itu terkait dengan elemen-elemen manajemen kualitas dan sistem kualitas ya. Intinya banyak tuh ISO tuh. Ada ISO lingkungan juga ada. Nah, ISO 14.000 itu juga ada ya, banyak intinya ISO 9001, 9002, 9003 gitu ya. Bukan 9002 barang jualan ya, bukan. Oke, kemudian jadi terkait dengan TQM atau Total Quality Management ya, benar. Terkait dengan pengendalian atau manajemen kualitas secara menyeluruh, secara keseluruhan ya. Sehingga bisa kita katakan sebagai ya dari planning, organisasi gitu, dari mengontrol, terus habis itu memimpin dan lain sebagainya. Yang dimana TQM ini itu bukanlah program, melainkan sebuah sudut pandang, sehingga akan gagal apabila disusun sebagai filosofi. Salah, ini sebagai pandangan. Oh, karena berhubung nih total quality management berarti kita harus begini, kita harus begini, kita harus perbaikan berkelanjutan. Makanya yang B ini juga termasuk terkait dengan TQM, efeknya. Nah, maka ini bukan karena gagal. Sebagai program iya, sebagai the way of life alias sebagai filosofi itu salah. Jadi TQM akan gagal karena TQM disusun sebagai sebuah program. Karena emang dia bukan program melainkan sebuah sudut pandang, seperti itu ya. Jadi ibarat kata tuh kalau ibarat kata tuh mungkin perusahaan tuh punya visi misi. Nah, itu TQM itu adalah visinya. Nah, gitu. Oke, so dengan begitu tes formatif pertama selesai dan kita lanjut ke tes formatif kedua. Nah, jadi mungkin sebelum lanjut kita bahas tipis-tipis ya. Mungkin tinggal kalian baca-baca aja ya, seperti yang saya katakan bahwasanya tuh sebenarnya banyak ya. Ini mungkin dari halaman 4 aja deh. Nah, nih yang waktu yang pas di nomor 1 atau nomor berapa nih, terkait dengan yang namanya arti kualitas itu berarti ada pandangan produsen dan ada pandangan konsumen. Yang dimana pandangan produsen itu ada hubungannya dengan produksi, terkait dengan sesuai enggak dengan standarnya dan biayanya berapa. Terus pandangan konsumen itu terkait dengan pemasaran, terkait dengan konsumennya langsung, terkait dengan yang namanya kualitas desain, terkait dengan harga, terus kualitas barangnya itu seperti apa. Yang dimana ini adalah terkait dengan ini berhubungan dengan penggunaan daripada si pelanggan itu sendiri ya. Jadi consumer use, jadi untuk digunakan dapat digunakan sebagai pelanggan ya. Oke, terus kemudian nih konsep-konsep seperti ini TQM, GIT, statistical process control ya, quality control, bla 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 bla. Nah, terus peta pengendali control chart, ada batas atas batas bawah, itu adalah terkait dengan yang namanya pengendalian kualitas gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya untuk yang kayak gini ya udah jelas banget ya. Ini kontrol gitu kan, maintenance, terus optimasi production teknik. Jadi supaya biar production teknik productionnya atau produksinya menjadi optimal gitu ya. Terus di sini juga ada terkait dengan perbedaan masing-masing dimensi kualitas dari segi manufaktur dan perusahaan jasa. Nah, ini kalian bisa baca sendiri ya. Oke, kemudian di bawahnya tuh terkait dengan masuk ke alat dan teknik perbaikan dan kualitas, alat dan teknik ya. So ini berarti alat dan teknik. Nah, jadi teknik-tekniknya seperti menggunakan diagram Pareto gitu kan ya. Nah, jadi ada Pareto
chart, ada histogram, ada check sheet, ada analysis matrix, ada scatter plot, ya, ada time series. Nah, kalau diagram Pareto ini udah saya sampaikan terkait dengan untuk mengecek masalah utamanya yang mana sih? Oh, ternyata ini masalah F. Ya, di sini juga dikasih tahu nih terkait dengan proses penyusunannya seperti apa, ya. Nah, untuk diagram Pareto juga bisa dibuat dalam segi kumulatif. Nah, jadi sebenarnya mau dibikin kumulatif atau enggak pun juga nggak begitu apa namanya, nggak begitu signifikan, karena ini hanya untuk memastikan bahwasanya total kesalahannya ini dalam bentuk persentase itu adalah 100%, ya. Histogram, nah histogram itu juga sama sebenarnya kurang lebih kayak ini. Cuman bedanya adalah kalau histogram itu adalah mencari terkait dengan seberapa menyimpangnya. Nah, contoh nih, ternyata kalau misalnya saya punya kemampuan segini, terus ternyata saya punya batas toleransi seperti ini. Sehingga apa? Kalau ternyata saya punya data ada di sini nyempil maupun satu ataupun lebih, di sini juga sama, berarti itu nanti akan disebut sebagai error gitu, karena di luar dari toleransi itu sendiri. Nah, kemudian lembar pengecekan. Misalnya nih ternyata pengecekan ini terkait dengan seberapa banyak sih kesalahan. Contoh, misalnya dari kesalahan cara mengajar nih sampai tidak ada dukungan, jumlah kesalahan dalam satu semester tuh segini. Terus kemudian terkait dengan jenis kesalahannya juga, ini terkait dengan kalau ini terkait dengan biaya untuk banyaknya kesalahan. Tapi kalau misalnya kita mau ngecek secara mingguan itu bisa juga. Contoh, jenis kesalahan mengajar itu terjadi pada minggu ke-1 dan minggu ketiga. Berarti dalam 1 bulan ini itu ada 2 kali kesalahan. Nah, nanti dari sekian kesalahan nih, contoh yang paling banyak kesalahannya adalah buku teks kuno. Dari minggu 1 sampai minggu kelima itu ada terus kesalahannya. Berarti ini bisa jadi aware atau menjadi masalah untuk perbaikan kualitas itu sendiri, ya. Terus analisis matriks, ya kan. Nah, ini terkait dengan menggunakan matriks, ya kan, bla 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 bla. Oh, ternyata di sini jenis kesalahan 1 sampai 15 tuh ada begini 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 begini. Terus kemudian tampak bahwa ketidaksesuaian terkecil dilakukan oleh D, kemudian disusul oleh A. Ini sementara ketidaksesuaian ketiga hanya dialami oleh C. Nah, jadi ini sama tujuannya adalah untuk menganalisis. Kayak misalnya, oh, dari sini berarti terkait dengan jenis kesalahan dari 15 jenis kesalahan, petugas B ini melakukan kesalahan ketiga itu paling banyak nih dibandingkan sama petugas-petugas yang lain, sebanyak 16 kali kesalahan. Seperti itu, ya. Oke. Terus habis itu jadi makanya sebenarnya ini tuh mirip kayak diagram Pareto. Makanya di sini analisis matriks sering disebut diagram Pareto atau Pareto chart 2 dimensi, ya, karena emang dia berbentuk tabel yang ada huruf sumbu X sama sumbu Y dan di sini berupa angka gitu. Terus diagram sebab akibat. Nah, ini adalah kalau bisa disebut dengan Ishikawa diagram, ya, karena dikembangkan oleh Dr. Kaoru Ishikawa tahun 1943, ya. Nah, jadi ini sebenarnya kalau mungkin terkait dengan diagram sebab akibat itu atau diagram Ishikawa atau mungkin dikenalnya dengan diagram tulang ikan. Nah, karena kan ini nih, ini kepala ikannya, ini terkait dengan tulang-tulang ikannya, ya kan? Karena kan ini tulang utamanya, terus sampingnya ini adalah terkait dengan tulang-tulang ikan pinggirannya. Masalahnya apa? Masalahnya mungkin terkait dengan kalau di sini nih, ternyata ada keterlambatan penerbangan, ya kan? Nah, disebabkan oleh apa? Orang, prosedurnya, alat dan mesin, bahan atau material, terus lain-lain. Nah, jadi dari sini itu jadi mencari penyebabnya itu kita harus brainstorming. Nah, gitu ya. Kita harus brainstorming kira-kira akan ada apa aja sih? Penyebabnya apa aja sih? Sehingga berakibat ke apa gitu. Nah, ini akibatnya, ini sebabnya. Makanya dibilang diagram sebab akibat atau diagram Ishikawa atau diagram tulang ikan, ya. Makanya nih dibilang diagram sebab akibat mirip tulang ikan sehingga sering disebut sebagai fishbone diagram, ya. Oke, dan ini
manfaatnya kurang lebih seperti ini. Ya, tinggal kalian baca sendiri. Terus diagram penyebaran atau scatter. Nah, ini terkait dengan hubungan sebab akibat dari dua variabel. Nah, X sama Y ini ada nggak sih penyebabnya gitu? Apakah hubungannya bersifat positif atau hubungannya bersifat negatif? Nah, misal hubungan antara kecepatan suatu kendaraan dengan keahlian si pengendara. Nah, dari sini ternyata, oh ya, semakin semakin ahlinya si pengendara, ini ternyata X-nya kecepatan kendaraan ya. Semakin cepat kendaraan tersebut melaju, maka bisa kita katakan juga semakin ahli juga si pengendara tersebut. Tuh. Kemudian diagram alur. Nah, diagram alur itu ini ya. Flow chart. Nah, flow chart itu diagram alur yang dimana terkait dengan proses-prosesnya daripada misal kayak kita mau, ini biasanya kalau anak IT biasanya sering pakai nih kalau waktu pertama kali belajar. Kayak misalnya nih ketika you bikin program itu pasti dibilang dengan mulai. Tapi di sini untuk flowchartnya sendiri sebenarnya terkait dengan mulai sampai selesai ini punya bentuk diagram atau bentuk bangun datar yang berbeda-beda. Kayak misalnya mulai sama start itu, mulai sama selesai itu ada bentuknya sendiri. Terus terkait dengan keputusan kalau ada pilihan itu nanti ada bentuknya sendiri seperti itu ya. Jadi nggak semua serta-merta terkait dengan kotak-kotak-kotak gitu. Oke. Run chart. Nah, run chart tuh ya ini terkait dengan karakteristik kualitas tapi dalam segi waktu. Nah, kualitasnya bagaimana nih kalau kita lihat? Nah, kalau namanya kualitasnya bagus sampai bisa nggak menyimpang, otomatis lurus dong. Nah, alias berarti datanya itu bersifat konstan. Tuh. Terus kemudian time series. Nah, ini juga sama nih terkait dengan ini. Untuk menunjukkan perubahan karena berbagai macam faktor dari waktu ke waktu. Kayak dari produk A nih. Produk A nih dari persentase ketidaksesuaiannya 6. Ya, jadi beda. Kalau ini terkait dengan data berupa pengukurannya itu sendiri. Kalau ini terkait dengan ternyata di sini terkait dengan berapa besar sih perubahannya gitu. Terus kemudian ada steam and lift plots yang pakai kode-kodean nih, yang kayak gini ya. Ini juga tadi udah saya sampaikan. Box plot, nah ini box plot ini adalah terkait dengan ada yang namanya kuartil 1, kuartil 3, ada median gitu ya. Yang dimana untuk terkait dengan kuartil 1 itu adalah Q1 ini. Jadi intinya ada di dalam box plot ini itu ada median, terus ada batas Q3, ada Q1-nya, dan ini ada batas-batas lagi nih, yang dimana terhitung yang ini nih, garis yang ini itu dihitung dengan cara Q1 dikurangkan 1,5 IQR. IQR itu adalah interquartile range atau jangkauan antar kuartil. Nah, jadi untuk menghitung ini nih menggunakan Q1 dikurangkan 1,5 dikalikan dengan jangkauan antar kuartil, yang dimana jangkauan antar kuartil itu dihitung dengan setengah dikalikan dengan selisih kuartil atas dikurang kuartil bawah ya. Terus habis itu ini untuk Q3 ya berarti Q3 ditambahkan 1,5-nya daripada IQR atau jangkauan antar kuartil. Nah, terus habis itu peta multivariabel. Nah, ini set bla 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 bla, ini juga sama nih terkait dengan nggak jauh beda ya sebenarnya, kayak kesalahan persentase ketidaksesuaiannya apa, cuman ini variabelnya banyak gitu. Terus control chart. Nah, control chart itu yang kayak gini nih. Nah, set. Nah, dikasih tahu ada garis pusatnya, terus ada batas pengendali atasnya dan batas pengendali bawah. Nah, jadi ada BPA, ada BPB, yang dimana ini error nih. Nah, karena apa? Melewati batas pengendali gitu. Terus kemampuan proses ya bla 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 bla, ini terkait dengan CP/CPK ya. Nah, ini nanti nggak tahu ya apakah nanti di manajemen operasi ini nanti akan belajar terkait dengan perhitungan CP/CPK-nya. Terus habis itu metode Taguchi ya, jadi ini terkait dengan usaha perbaikan kualitas ya, yang dibuat oleh Taguchi itu sendiri. Dan lanjut terkait dengan ini, menurut konsep ini memiliki dua ide dasar bla 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 bla. Nah, ini kalian bisa baca sendiri ya. Oke. Jadi ini terkait dengan ini ada USL, ada LASL juga ada nih terkait dengan apa nih? A sama B-nya tuh ada penjelasan di sini. Oh ya.
quality loss function sama target target oriented quality. Jadi target berorientasi kualitas tuh sebenarnya targetnya tuh begini nih. Nah, cuman ternyata kalau misalnya dia kualitasnya tuh ibarat kata nih berarti kehilangan daripada kualitasnya itu sendiri, maka batas bawah ini LSN ini adalah batas bawah, USN ini adalah batas atasnya. Cuman batas bawahnya itu dibikin dalam bentuk horizontal. Ya dimana ternyata targetnya di bawah ini gitu ya. Oke, kemudian terkait dengan standar internasional nih ada ISO 9000 sampai dan seterusnya. Ada banyak lah ya, kalian tinggal bisa baca sendiri. Nah, dengan begitu langsung kita lanjut ke tes formatif yang kedua. Nah, untuk tes formatif kedua ini terkait dengan perhitungan daripada pengendalian kualitas. Nah, jadi di sini ada kasus ya di mana suatu perusahaan melakukan 25 observasi dengan masing-masing unitnya itu setiap observasi itu mengambil 4 unit. Hasilnya diperoleh X bar I, sigma X bar XI itu adalah 107,5, terus sigma RI adalah 12,5, terus batas spesifikasinya itu 4,4 plus minus 0,2 mm. Nah, apabila berada di batas spesifikasi produknya di rework, dan kalau berada di bawah batas spesifikasi itu perlu di scrap alias dibuang. Nah, ya udah di sini diminta nilai garis tengah petakan dari rata-rata dan garis tengah range. Jadi terkait dengan ini ada terkait dengan control chart di mana control chartnya berupa rata-rata dan range. Nah, jadi bagaimana nih pengerjaannya? Nah, sebenarnya ini saya sedikit ragu. Kenapa saya sedikit ragu? Karena terkait dengan ini saya sudah coba terkait dengan ini nih terutama. Ya, karena berhubung untuk mencari nomor 1 itu terkait dengan BKA dan BKB ataupun BKB itu adalah terkait dengan yang namanya X double bar. Jadi BKB dari X bar itu adalah X double bar ditambah plus minus, yaitu terkait dengan yang namanya A2 dikalikan dengan A2 dikalikan dengan R bar. Oke. Nah, di sini setelah saya hitung bahwasanya untuk mencari X double bar itu ya, kalau misalnya untuk mencari X bar itu kan rumusnya adalah sigma XI dibagikan dengan N. Nah, sedangkan untuk X double bar itu adalah N dikalikan dengan rata-rata daripada ini dibagikan dengan G. Berapa unit gitu ya. Berapa observasi yang dilakukan. Kalau N-nya ini berapa unit dalam sekali observasi. Sedangkan untuk R bar sendiri adalah sigma daripada RI dibagikan dengan N ya. Dibagikan dengan N. Di sini kan banyak yang percobaan atau banyak yang observasi itu G ya. Nah, jadi per G nih. Nah, tapi ternyata pas udah dimasukin ini kan artinya berarti 125 dibagi dengan gitu ya. 107,5 dibagi dengan yang namanya 4, maka hasilnya adalah 26,785. Di sini nih intinya 107,5 dibagikan dengan yang namanya 4 itu adalah sebesar 26,875. Nah, ini berarti N-nya adalah 4. Nah, kita masukin nih 4 dikalikan dengan 107,5 dibagikan dengan 25. Berarti ya sama aja kayak coba kok 107,5. Ini adalah 26,875 dibagikan dengan yang namanya 25. Nah, ini kan sama aja kayak 107,5 kan. Nah, kenapa nggak bilang aja 107,5 dibagikan dengan 25 langsung aja kan gitu. Nah, kenapa? Karena gini, kalau untuk yang ada X bar ini biasanya adalah terkait dengan yang namanya dia berupa data yang emang dikolek. Kayak misalnya setiap per observasi ternyata butuh 4 nih. Nah, 4 itu datanya tuh ada 45, 43, 42, 40. Nah, itu harus dicari dulu tuh rata-ratanya berapa. Nah, jadi hati-hati ya. Nah, ini sama aja kayak 107,5 dibagi dengan yang namanya berapa? Dibagi dengan namanya 25. Jadinya adalah 4,3. Tuh. Nah, jadi ternyata ya emang nggak ada masalah ya terkait dengan data yang ada di sini. Ya, karena di sini rumusnya adalah N dikalikan dengan sigma X bar I dibagikan dengan G.
Nah, kalau untuk R ininya adalah 12,5 dibagikan dengan 25. Nah, maka 12,5 ini hasilnya adalah 0,5. Sehingga kita sudah punya informasi bahwasanya untuk garis tengah daripada X bar itu adalah 4,3 di sini nih. Nah, terus untuk garis tengahnya pakai yang ini. Ya udah, berarti untuk A2 itu disesuaikan dengan ukuran sampel N-nya nih di masing-masing observasi. Ternyata untuk N sama dengan 4, A2-nya itu sebesar yang namanya 0,729. Sehingga ini adalah 4,3 plus minus 0,729 dikalikan dengan 0,5. Maka jawabannya ada 2. Pakai yang tambah 0,729 kali 0,5. Terus ada yang 4,3 dikurang dengan 0,729 dikalikan dengan 0,5. Nah, ini nilainya sendiri pasti punya nilai masing-masing ya. 4,3 ditambah dengan 0,729 dikalikan dengan 0,5, jawabannya adalah 4,6645. 4,6645. Sedangkan kalau misalnya ini dikurang, maka hasil pengurangannya sendiri adalah sebesar 3,9355. Oke, berarti jawaban yang mendekati adalah yaps yang B. Nah, lanjut ke nomor 2. Nomor 2 terkait dengan BKA sama BKB terkait dengan R-nya gitu ya. BKA ataupun BKB daripada R bar itu adalah terkait dengan ini ya. Ya, ini R ya. Dimana perhitungannya adalah R bar plus minus apa? Plus minus D. D dikalikan dengan yang namanya. Nah, ini rumusnya adalah dikalikan dengan yang namanya D berapa nih? Kalau untuk yang atas, D berapa nih? Kalau D4 itu untuk yang atas, intinya D4 ataupun D3 ya, disesuaikan. Jadi ini biar sesuai nih, atas pakai D4, yang bawah pakai D3. Nah, yaudah, berarti untuk nomor 2 sendiri itu berarti BKA-nya adalah sebesar BKAR-nya adalah sebesar 0,5 dikalikan dengan D4-nya adalah sebesar 2,282. Maka ini adalah BKA untuk R-nya adalah sebesar ini 1,141. Nah, kemudian untuk BKB untuk R-nya sendiri adalah 0,5 dikalikan dengan D3, 0. Berarti BKB-nya adalah BKBR-nya adalah sebesar 0. Maka jawaban yang sesuai ya ini ya, pas banget ya, jawabannya adalah yang A. Nah, lanjut nomor 3. Kondisi proses produksi perusahaan tersebut. Nah, kita punya informasi nih bahwasanya batas spesifikasinya tuh 4,4 plus minus 0,02. Berarti either kalau enggak 4,6, intinya batasnya tuh sampai dari 4,2 sampai dengan 4,6 mm berarti. Nah, untuk nomor 3 ini saya agak sedikit ragu karena apa? Karena kan kalau misalnya batas spesifikasi ya berarti bisa 4, segini 4, segini. Tapi kita nggak tahu detail datanya. Dan terus juga kalau misalnya kita bikin 4, ini tuh masih ada di antara rata-rata ini nih, masih di batas bawah ataupun batas atasnya. Terus kalau di 4,6 berarti di bawahnya kan apabila berada di atas batas spesifikasi. Nah, tapi ini batas kendali atasnya. Mungkin gini ya, kalau kita patokannya di bawah nih, kan di bawah daripada 4,2, tapi nggak juga dipastikan juga. Ini kan cuman hanya batas kendali. Ya, untuk nomor 3 ini menurut saya pribadi kalau mungkin kalian bisa ini tolong koreksiannya ya, karena menurut saya pribadi ini kondisi ini harus dilihat berdasarkan data realnya itu kurang lebih seperti apa sih. Kayak misalnya nih contoh kan 4 produk. Nah, dalam observasi pertama misalnya ada 4 produk yang diobservasi. Observasi pertama, ini rata-ratanya segini. Nah, itu bisa kita lihat tuh, kita bandingkan dengan yang namanya batas kendali atas ataupun batas kendali bawahnya ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk soal nomor 4 dan 5 ya. Diketahui bahwasanya suatu proses memproduksi berukuran 5000
Pemeriksaan catatan 10 kelompok terakhir mengungkapkan data sebagai berikut. Manajemen ada datanya nih dari kotak 1 sampai kotak 10. Banyak yang ditolak segini. Maka manajemen operasi kegiatan ini ya pasti manajemen kegiatan garis tengah ya. Nah, garis tengahnya ini berapa? Rata-ratanya berapa gitu ya. Nah, jadi ini nomor 4 ini sebenarnya mungkin manajemen operasi merupakan kegiatan apa nih, kan nggak nyambung ya. Cuman intinya gini, kan untuk peta kendali ya kan selain X chart ya, X bar yang ada BKB sama BKA-nya X bar, terus kemudian range, kemudian proporsi, kemudian ada C, kemudian ada U. Nah, kalau peta pengendalinya, karena ini kita bahas terkait dengan satu unit produk ya, jadi pakainya tuh bukan proporsi. Jadi kita pakainya antara peta pengendali C atau peta pengendali U. Nah, karena berhubung kita punya data bahwasanya kalau kita lihat nih, banyak yang ditolak ini tidaklah stabil, maka ya ini kita gunakan peta pengendali U alias U control chart ya, oke, atau U chart, yang dimana terkait dengan rumusnya adalah seperti ini. Terkait dengan BKA untuk intinya wait untuk BKA daripada U-nya, BKA atau BKB ya, BKA atau BKB daripada U itu sama dengan U bar plus minus 3 dikalikan dengan akar kuadrat daripada daripada U bar per N. Oke. Nah, untuk mencari terkait dengan U bar itu sendiri, sebenarnya nggak jauh berbeda dengan peta kontrol C, yang dimana kita menotalkan dulu nih, ini berapa nih totalnya, kan gitu. Jadi 300 tambah berarti 300 tambah 470 ya, tambah 470 tambah 650 tambah 640 tambah 310 tambah 650, nilainya adalah 3020. Nah, kemudian 3020 ini diibaratkan sebagai adalah sigma C. Nah, gitu ya. Sigma CI daripada I sampai ke G berapa percobaan gitu. Nah, tapi di sini perlu kita perhatikan bahwasanya ini berukuran 5000, ini artinya satu kumpulan itu ada 5000 unit gitu. Jadi dari satu kotak ke kotak 10, berarti totalnya berapa unit tuh? Ya, berarti 10 dikalikan dengan yang namanya 5000. Berarti adalah 50.000. Berarti untuk mencari ubarnya sendiri, ubarnya sendiri itu adalah 3020 dibagikan dengan 50.000. Berarti berapa tuh? 3020 dibagi dengan 50.000. Jawabannya adalah sebesar 0,0604 atau ya sekitar 0,06 lah ya, kita tulisnya seperti itu. Berarti mana nih garis tengahnya yang sesuai? Ya, jawabannya adalah D, ini udah jelas. Nah, tapi kita akan menghitung BKA sama BKB-nya. Ya udah, berarti terkait dengan BKA-nya, nah ini langsung kita tulis ya. BKA sama dengan BKAU adalah 0,06 plus 3 dikalikan dengan akar kuadrat daripada 0,06 dibagikan dengan yang berapa? Bukan 10, melainkan 5000. Nah, ini kalau dihitung 0,06 ditambah dengan 3 dikali dengan akar kuadrat dari 0,06 dibagi dengan 5000, itu besarnya adalah 0,07 ya. 0,07. Itu untuk BKAU-nya alias batas kendali atas untuk peta kendali U-nya. Terus kalau BKBU-nya itu adalah sebesar 0,06 dikurangkan dengan 3 kali akar kuadrat 0,06 per 5000, maka nilai BKBU-nya sendiri itu setara dengan yang namanya 0,05 ya. Oke, jadi jawabannya udah jelas banget adalah yang D. Nah, untuk nomor 5, nah ini yang saya sampaikan di nomor sebelumnya, nomor 3, maka kondisinya kita harus punya data. Nah, kita bandingkan. Nah, tapi nyatanya kan ini 3000, itu kita nggak bisa dong bandingkan dengan 0,0 ini. Nah, gimana tuh caranya? Nah, ingat, satu kotak ini 5000. Berarti kalau kita bandingkan dengan 5000 yang ditolak tuh berapa?
Ya udah, makanya ini dibagikan dengan 5.000 nih masing-masing. Jadi 300 dibagi dengan 5.000 itu adalah 0,06. Kemudian 250 dibagi dengan 5.000 itu adalah 0,05 ya. Nah, oke. Untuk datanya langsung saya lengkapi. Nah, jadi ini hasil perhitungan daripada banyak yang ditolak dibagi dengan masing-masing jumlah kotak jumlah sarung tangan karet itu di masing-masing kotak, yaitu adalah sebesar 5.000. Nah, kalau kita lihat ternyata dari ke 10 kotak ini yang hanya keluar dari batas kendali dan garis tengahnya itu adalah di kotak nomor 3. Ya, itu adalah sebesar 0,0044. Nah, sedangkan yang lain tuh masih sekitar di antara batas atas, batas kendali atas ataupun batas kendali bawah daripada peta kendali U-nya. Ya udah, berarti bagaimana? Ya, ini masih bisa dikontrol. So, jawaban nomor 5 adalah yang A, ya. Kalau out of control itu berarti hampir keseluruhan ini di luar daripada di garis tengah, terus BKA peta kendalinya dan BKB daripada BKB dari peta kendalinya. Kalau capable berarti artinya ini semuanya itu benar-benar persis di antara daripada BKA, BKB ataupun garis tengahnya. Tapi lebih bagus lagi kalau misalnya mendekati garis tengah seperti itu ya. Nah, jadi bedanya sama yang C. Kalau yang C itu kan intinya kalau dianggap sebuah sesuatu yang konstan gitu. Karena ini berhubung banyak yang ditolak ini nggak konstan, maka kita pakai peta kendali U ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke. So untuk nomor 6 sampai nomor 7 terkait dengan ini ya. Kesalahan pengecatan bodi mobil yang dihasilkan perusahaan perakitan mobil diuji dengan melakukan 10 kali observasi dan dipilih secara acak dari mobil sejenis dan kita nggak dikasih tahu satu ininya berapa banyak. Terus hasilnya sebagai berikut. Nilai garis tengah peta kendalinya rata-rata garis tengahnya, batas kendali atas BKA sama BKB itu berapa, terus kondisi proses produksi perusahaan itu berapa. Nah, jadi kalau misalnya kita bandingkan gitu ya. Oke, jadi ini untuk yang nomor 6 terlebih dahulu ya berarti ya. Oke. Untuk nomor 6 sendiri itu bisa kita hitung dengan cara untuk ini pakainya peta kendali apa? Ya, peta kendali terkait dengan C. Nah, ya. Jadi terkait dengan C bar ya, berarti C bar itu sama dengan ini totalnya 76 dibagi dengan banyaknya observasi. Dibagikan dengan 10, maka nilai C barnya ini adalah 7,6 ya. Nah, di sini walaupun emang dia inkonsisten gitu ya, walaupun kesalahannya dia ini, tapi di sini kita anggap oh ya udah karena berhubung kita juga nggak tahu ini berapa observasinya dalam satu observasi, maka kita bisa gunakan peta kendali C. Nah, kalau pakai peta kendali U itu yang emang di sininya tuh lebih ada nilainya lagi. Jadi bisa kita bagi hasil bagi ini kita bisa bagi lagi. Tapi kan kalau kita pakai peta kendali U, ini kita 7,6-nya nggak bisa kita bagi lagi dengan berapa sih satu observasi itu berapa unit. Nah, gitu ya. Oke, jadi ini 7,6. Nah, untuk BKA-nya ya udah berarti BKA atau BKB-nya kita menggunakan rumus terkait dengan C-nya itu adalah ya, C bar plus minus 3 dikalikan dengan akar daripada apa? Daripada C bar itu sendiri. Nah, ya udah, berarti akan ada dua nih, ya kan? Yang pertama adalah terkait dengan BKAC itu adalah sebesar 7,6 plus dari 3 akar 7,6. Maka jawabannya adalah sebesar 15,87. Terus kemudian untuk ini pakai kalkulator ya. Nah, kalau BKBC-nya itu kalau dihitung 7,6 dikurangkan dengan 3 kali dengan akar 7,6, maka jawabannya ini akan minus sekitar 2, berapa gitu. 7,6 kurang dikurang dengan 3 kali dengan akar 7,6 itu adalah minus
0,67. Oke, minus 0,67 berarti kan nggak bakal mungkin dong nilainya minus ya. Berarti ini kita bisa menggunakan pendekatan jawabannya 0 tuh. Jadi C barnya adalah garis tengahnya 7,6, BKA-nya 15,87 dan BKB-nya jawabannya 0, maka jawabannya adalah yang C. Nah, ini untuk mengecek. Nah, karena berhubung, nah ini nggak perlu kita bagi lagi nih, beda dengan peta kendali U kan ya. Kalau peta kendali U ini kan kita 5 dibagi dengan satu observasi berapa unit. Tapi di sini berhubung karena ya udah, karena hasil dibagi dari beberapa observasi, kita lihat nih apakah ini bisa dikontrol atau enggak. Kita lihat 5, 10, 7, 6, 17. Di sini ada yang di luar batas nih, 17, 6, 6, 5, 6, 8 ya. Ini it's okay lah, masih di in control ya. Kalau out of control nih biasanya kalau udah terlanjur banyak nih ya. Oke, tapi kalau kita lihat dari 7,6 ini cukup jauh sebenarnya, tapi cuman sekitar satu doang nih yang cukup jauh ya, daripada atau bahkan lewat dari batas kendali atasnya gitu. Oh ya udah, berarti kalau misalnya lewat batas kendali atas berarti, nah ini nih, kalau emang misalnya jadi gini, ini kita satukan suara bahwasanya oke. Untuk in control, jadi mungkin tolong koreksi aja ya. Kalau out of control itu berarti ada salah satu yang di luar dari kontrol itu. Tapi in control itu berarti semuanya. Kalau capable berarti kapabilitas, berarti emang mendekati ini. Nah, jadi kalau emang kasusnya kayak gini berarti ini out of control. Berarti untuk soal sebelumnya itu kalau salah satunya ada yang di luar batas kendali atas ataupun batas kendali bawah itu termasuk out of control. Kalau in control berarti semuanya tuh ada di batas kendalinya. Ya emang iya sih, kan ada batas di luar kendali kan. Makanya ya udah out of control. Maka revisi aja ya terkait dengan jawaban nomor 5 ya, itu jawabannya adalah out of control ya. Nah, oke, so kita hapus, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, jadi ini termasuk 3 soal terakhir dan ini soalnya cukup teoritis, bahkan emang teoritis sekali. Dengan menggunakan peta kendali, jawablah kasus-kasus berikut ini. Banyaknya telur busuk, berarti ini terkait dengan kebusukan. Berarti either antara pakai P-chart atau pakai C-chart. Nah, pertanyaannya adalah gitu ya, kan karena ini berhubung banyaknya telur busuk. Telur busuk itu kan berarti bisa kita katakan lebih tepat ke probabilitas gitu ya, karena kan sebenarnya ini telur busuk itu juga bisa macam-macam kan telurnya ya. Jadi lebih tepatnya ini menggunakan terkait dengan P-chart atau lebih tepatnya adalah pengendali proporsi kesalahan gitu. Yang dimana kesalahan dimana mengetahui apakah cacat produk ini masih di batas yang diisyaratkan. Nah, dalam sebuah sampel. Nah, ini sampel nih ya kan, pasti pakai sampel. Makanya jawabannya adalah yang A. Terus gelembung udara pada botol kecap. Nah, ini kan nggak bisa pakai sampel ya. Nah, ini nggak bisa pakai sampel. Beda sama ini. Oke, jadi maka jawabannya adalah pakai C-chart. Karena apa? Ini masih terkait dengan proporsi kesalahan. Tapi karena berhubung ini bisa kita ibarat kata nih nggak pakai proporsi, maka pakainya kalau nggak C-chart atau peta kendali C ataupun peta kendali U. Terus diameter pipa Wawa yang diproduksi pada Agustus 2015. Nah, ini ya diameter pipa nih. Nah, ini bisa antara min chart atau peta kendali rata-rata atau peta kendali jangkauan atau peta kendali range. Nah, kira-kira yang mana nih? Ya, ini lebih tepat menggunakan yang C, yaitu adalah terkait dengan rata-rata. Kalau range itu sebenarnya agak kurang pas ya. Jadi kalau dibandingkan dengan range chart itu nih, terus saya coba lihat, saya coba cek terlebih dahulu terkait dengan range chart itu sebenarnya mungkin terkait dengan jarak. Cuman kan kalau ini kan kita sebenarnya nggak bahas jarak kan, kita bahas terkait dengan diameternya gitu. Jadi emang makanya lebih concern ke min chart dibandingkan sama range chart. Seperti itu ya.
Oke, jadi untuk mungkin pengertian daripada masing-masing ini, tapi tolong ingetin ya kalau emang misalnya saya lupa untuk cantumkan di kolom komentar. Jadi ini nanti akan saya share terkait dengan pengertian daripada mungkin P-chart atau C-chart atau peta pengendali lainnya ya. Oke, so dengan begitu sekian dulu videonya untuk pembahasan manajemen operasi modul keempat terkait dengan manajemen kualitas, yang dimana tes formatif pertama terkait dengan yang namanya manajemen kualitas dan standar internasional, dan yang kedua adalah ini tes formatif kedua ini adalah terkait dengan manajemen kualitas tapi dalam segi statistik. Makanya kan kita ambil sampel, kita uji, nah sehingga nanti dengan uji statistik atau dengan biasanya bukan uji statistik, lebih tepatnya dengan tool statistik, maka dapat disimpulkan bahwasanya tuh ini capable atau ini in control atau ini out of control ya. Nah, terus untuk in control sama out of control sama capable tuh juga nanti akan saya share juga. Jadi nanti tinggal disesuaikan dengan apa yang saya share di kolom komentar ya. Oke, so thanks for watching this video and don't forget to like and share and subscribe channelnya jika bermanfaat. Dan thanks juga yang sudah donasi di saweria.co dan scan barcode kirisnya sebagai bentuk dukungan untuk channel YouTube saya. Dan jika ada kekeliruan atau pertanyaan, langsung saja di chat kolom komentar di bawah dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.